Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our class. To find more, please check this out. Jiwa dan semangat para pendiri negara yang dioperasionalkan dalam Jiwa dan Semangat 45 dimaksudkan untuk menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan pasal 37 ayat 5 menegaskan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Lalu, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah membuat ketetapan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diganggu-gugat. Bentuk negara kesatuan bagi Indonesia sudah dianggap final. Bagaimana bentuk kesatuan Indonesia dapat diawali dengan pemahaman bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Nah, menurut data Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan pada tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Kesatuan itu dapat dipandang dari beberapa segi, diantaranya ada segi politik, wilayah, pertahanan dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama, Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Sebagai satu kesatuan politik, maksudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara, melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Pancasila adalah dasar Indonesia yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, baik itu dari luar Indonesia maupun dari dalam, yaitu rakyat Indonesia itu sendiri. Nah, sedangkan secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa bahwa mereka adalah merasa senasib, lalu sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta satu dalam tekad untuk mencapai cita-cita bangsa. Seluruh kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan hukum. Yang kedua, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Maksudnya, seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini menjadi modal dalam milik bersama bangsa Indonesia yang juga terdiri dari berbagai macam suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, haruslah merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Meskipun berbeda, Indonesia tetaplah satu. Yang ketiga, Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Maksudnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa. Setiap ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat, yaitu Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Maksudnya, tingkat perekonomian harus merata dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Maksudnya bahwa Indonesia sebagai suatu ekonomi atau suatu kesatuan ekonomi merupakan kekayaan wilayah Nusantara, baik itu yang berupa potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tak ada alasan untuk lebih mementingkan daerah A dan melantarkan daerah yang lain, atau bahkan menguras atau menggeruk kekayaan B untuk kepentingan daerah yang lain.
Yang kelima, Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya, maksudnya masyarakat Indonesia seluruhnya adalah satu atau masyarakat Indonesia seutuhnya adalah satu. Perkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang serasi dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan keberagaman yang ada di dalamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Jadi, pada kesimpulannya bahwasanya Indonesia itu merupakan satu kesatuan, ya, baik itu kesatuan dari politik atau kesatuan dari wilayah, terus juga pertahanan dan keamanan, lalu kesatuan ekonomi dan kesatuan sosial budaya. Lalu khusus mengenai wilayah Indonesia, sejarah mencatat pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintahan Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda. Deklarasi itu menyatakan apa isi dari deklarasi Juanda? Mungkin dari kalian sudah mengetahui bunyi atau isi dari deklarasi Juanda itu, di mana bunyi atau isi dari deklarasi itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman dan perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan oleh undang-undang. Nah, kan sebelumnya pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.